Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Dua bacaan hari ini dalam masa Prapaskah, satu kata yang barangkali saya bagikan dari permenungan saya adalah soal ketentuan, atau kata lainnya peraturan. Menjadi pertanyaannya begini, untuk apa ketentuan dan peraturan itu? Dari bacaan pertama kita belajar bahwa kitab ulangan itu isinya banyak sekali aturan, dan di sana juga ada hukum Taurat tertulis panjang lebar di sana. Tadi dikatakan begini oleh Musa kepada bangsanya, "Dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup, memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan." Itu kata-kata Musa kepada bangsanya. Lebih dari itu, Musa menambahkan demikian, "Lakukanlah itu dengan setia." Ada peraturan yang Tuhan buat supaya nanti masuk tanah terjanji, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka bisa hidup di sana. Dan dalam sejarah keselamatan ada banyak orang yang tidak setia dari sejarah. Siapa yang setia disebut sisa-sisa Israel. Nah, kembali pada ketentuan atau peraturan. Musa memberikan perintah Allah supaya bangsa Israel menduduki tempat yang dijanjikan oleh Tuhan selamat. Dan itu dilakukan dengan setia. Saudari-saudara bisa membayangkan kata setia itu gampang atau tidak? Tidak. Susah. Bertekun, setia, konsisten itu kan kata-kata yang dari langit. Artinya memang susah untuk dilakukan oleh manusia. Perlu pembiasaan sehingga menjadi habitus setiap orang ataupun keluarga. Nah, Yesus dalam bacaan Injil mengatakan satu iota pun atau satu titik pun tidak akan lenyap atau tidak akan dihilangkan sebelum semuanya terjadi. Dan Yesus menegaskan tidak akan meniadakan Taurat tetapi menggenapinya. Apa poinnya? Yesus juga mengajarkan ketentuan. Dan bedanya dengan generasi pada zaman Yesus, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kelompok-kelompok lain yang memegang hukum Taurat. Mereka hanya mengajarkan, tetapi tidak menjalankan. Sementara itu, hidup Yesus sendiri memenuhi isi kitab Taurat. Artinya tidak hanya mengajarkan, tetapi menghidupinya dan menjadi pelengkap kitab Taurat. Maka dalam masa Prapaskah ini, bacaan-bacaan ini membantu permenungan kita begini. Dulu zaman Musa,
orang diselamatkan sampai tanah terjanji, pegangannya adalah kitab Taurat. Sekarang sesudah zaman Yesus hidup dalam perjanjian baru, untuk selamat, untuk sampai pada tanah terjanji, yang dalam bahasa Injil adalah kerajaan surga. Untuk sampai ke sana tidak lagi memegang kitab Taurat, hukum Taurat, tetapi yang dipegang adalah hukum kasih. Siapa itu? Yesus sendiri. Sehingga yang menyelamatkan bukan lagi kitab Taurat, tetapi iman akan Yesus. Nah, masa Prapaskah menjadi kesempatan kita untuk membaharui kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukan lagi kesetiaan kita pada ketentuan hukum Taurat, tetapi kesetiaan kita, ketekunan kita percaya kepada Tuhan dengan segala firman-firman-Nya. Moga-moga masa Prapaskah membawa kita ke arah sana. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.